Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Namaha. Om Yang Widi, hamba memujamu sebagai wujud Brahma, Wisnu, dan juga Siwa, Guru Agung alam semesta jagat raya, serta kepada Guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memujamu. Yang terhormat kepada Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang terhormat kepada para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya, izinkanlah saya, Made Asidevi Widyasari Darsana, pemuda Hindu asal kota Tahu, yaitu kota Kediri di Jawa Timur, yang akan menyampaikan Dharma Wacana pada kesempatan yang luar biasa ini dengan judul Tri Hitakarana sebagai kunci keselarasan hidup. Mengawali Dharma Wacana saya pada kali ini, marilah sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawara nugrahnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan hingga saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, secara sederhana, Tri Hitakarana merupakan 3 hubungan harmonis penyebab kebahagiaan, yang terdiri atas parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jika kita melihat dari kejadian atau peristiwa yang telah jadi di sekitar kita, kita menyadari bahwa ini merupakan salah satu distorsi dalam nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya yaitu nilai kemanusiaan dalam peradaban perkembangan Indonesia. Hal ini tentunya menjadi ketidakseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan alam sekitar. Sudah seharusnya hal ini menjadi pengingat kita untuk bagaimana cara kita agar dapat hidup harmonis dan selaras dengan alam. Salah satunya yaitu dengan menyejahterakan diri atau menyelaraskan diri dengan hubungan antara Tuhan, manusia, dan juga lingkungan alam sekitar kita. Lalu saat ini pertanyaannya, apakah cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat memperoleh keharmonisan ini? Jika dilihat dari respon masyarakat sekitar, mungkin masyarakat sekitar hanya bisa melihat atau berkomentar mengenai apa yang telah terjadi belakangan ini. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah berintrospeksi diri dan memperbaiki diri dengan cara yang dapat menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan ini. Untuk itu, dengan pendalaman ajaran Tri Hitakarana sesuai dengan ajaran agama Hindu, dipercaya dapat membantu kita untuk memperoleh kunci keselarasan dalam hidup. Dengan pengimplementasiannya secara bijak, hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidup ini. Yang pertama yaitu parahyangan, yaitu merupakan hubungan antara manusia dengan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup dikarenakan Sang Yang Widi. Manusia dapat hidup karena adanya Atman sebagai percikan kecil dari Tuhan yang menghidupi badan kasar kita. Untuk itu, sebagai manusia yang memiliki tri pramana yaitu Sabda, Bayu, dan Idap, sudah seharusnya kita membayar hutang ini kepada Sang Yang Widiwasa. Tapi nyatanya kita tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas hutang tersebut. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah memuja dengan rasa sujud dan bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Hal ini dijelaskan pada Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 10 yang berbunyi Sahayajna Praja Sristva Puro Vacha Praja
Asatois takamadu, yang artinya pada masa yang silam Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini atas dasar riatnya, yakni cinta kasih dan pengorbanan, dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang biak. Jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahan yang akan memberikan kehidupan bagi umat manusia. Berdasarkan sloka tersebut, hal ini juga sangatlah erat dengan pengimplementasian kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi juga dapat dilakukan dengan ajaran agama Hindu sesuai dengan yang diajarkan di Kitab Suci Weda. Beberapa di antaranya seperti dengan menjalankan srada dan bakti dengan niatnya atau persembahyangan kepada ide Sang Hyang Widewasa. Yang kedua yaitu dengan menghaturkan dana punya dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Dan yang cara ketiga dengan melakukan teta yatra atau perjalanan suci persembahyangan untuk juga menambah wawasan religius kita. Dengan ini sudah jelaslah bagaimana hubungan antara umat manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan ini haruslah lebih dipupuk dan dipererat lagi ke arah yang lebih tinggi dan ke arah yang lebih suci secara lahir dan batin. Sesuai dengan swadharming umat religius, yakni Moksatam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti kebahagiaan hidup skala niskala yang dilandasi dengan dharma atau kebenaran. Yang kedua yaitu pawongan, yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan ini tentulah sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang artinya, manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya. Namun, manusia juga tidak dapat untuk hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita dalam hidup seharusnya dengan saling asah, asih, dan asuh untuk mencapai suatu keharmonisan dan menciptakan kedamaian dalam hidup. Apapun yang kita tanam, itulah yang kita petik, dan apapun yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Dengan pemahaman konsep tersebut, tentunya kita akan berpikir bahwa kita sudah seharusnya untuk melakukan kebajikan kepada siapapun. Apa yang kita alami pada masa ini merupakan hasil dari perbuatan kita di masa lampau. Tapi dengan pemahaman konsep tersebut, masih banyak orang yang tetap menebarkan kebencian atau perselisihan, seperti merasa dirinya paling hebat dan paling kuat, serta merendahkan orang lain, atau menganggap komunitasnya yang paling berkuasa, atau juga menganggap daerahnya lah yang paling bagus sehingga daerah lain tidak perlu dilestarikan. Hal ini akan menimbulkan perpecahan serta tidak timbulnya keharmonisan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, pemuda dan umat sedharma yang dimuliakan oleh Tuhan, hal ini tentunya menjadi pengingat kita dalam pengimplementasian Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia dengan sesamanya akan terjalin sepanjang hidup secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, ketika kita dapat memaknai segala hal yang kita perbuat, kita akan lebih tahu apa arti kehidupan. Sementara dengan pemahaman konsep hukum karma, maka kita akan percaya apapun yang kita lakukan akan selalu berputar seperti roda dan akan selalu mengalir seperti arus kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimanakah hubungan manusia dengan alam? Pelemahan atau hubungan harmonis antara manusia dengan alam telah terjadi di lingkungan sekitar kita. Pelemahan diambil dari bahasa Jawa yaitu kata lemah yang berarti tanah. Hubungan manusia dengan alam tentunya akan sangat erat bagi kita. Alam semesta telah memberikan kita kehidupan untuk berpijak dan berpenghuni. Tanpa buana agung, manusia tidak akan bisa hidup, karena manusia memerlukan kesejukan, kedamaian, ketentraman dalam hidupnya. Tentunya dalam merawat dan menjaga lingkungan merupakan salah satu tadi tanggung jawab manusia. Karena terjadinya banjir, karena sampah atau tanah longsor karena penebangan, itu karena ulah dari manusia. Oleh karena itu kita harus mengimplementasikan palemahan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam hidayatnya, yaitu Heru Eka Sata.
Carika Sata yaitu mengharmoniskan karangan rumah. Yang kedua yaitu Carubumi Suda, yaitu pengharmonisasian antara alam semesta serta lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu Caru Sasih, yaitu pengharmonisan kepada ruang dan waktu. Selain itu, masih banyak upacara-upacara lainnya yang berguna untuk pelestarian alam atau penyembahan dari Butayatnya. Ya, pada intinya, dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita senantiasa dapat melestarikan dan menjaga alam lingkungan sekitarnya. Bapak, Ibu, pemuda, serta umat sedharma yang saya cintai, oleh karena itu dari sini kita paham bahwa pengimplementasian Trihita Karana sangatlah penting bagi kehidupan kita. Trihita Karana yang terdiri dari Parayangan, Pawongan, dan Palemahan merupakan tuntunan untuk kita dapat menjalankan kehidupan yang harmonis dan selaras. Pada dasarnya, kita harus memaknai setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan, karena kehidupan yang baik akan bermulai dari diri kita sendiri. Perlu pemahaman bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi kepada kita, tapi kita memiliki sepenuhnya kewenangan untuk dapat berbuat, berkata, dan berpikir yang baik untuk orang lain dan yang akan kembali ke kita. Untuk itu, marilah kita mengamalkan dan mengimplementasikan pelajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menyongsong kehidupan yang harmonis dan selaras dalam bermasyarakat. Mulailah menggerakkan diri untuk menjadi pribadi yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal negatif seperti cacian atau kebencian, serta merawat lingkungan sekitar. Maka niscaya kehidupan yang selaras dan harmonis akan menyelimuti kehidupan umat sedharma sekalian. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga Dharma Wacana yang saya bawakan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi umat sedharma sekalian. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om